Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran PPKN yang diampu oleh Ibu Lina Marlina SPD MPD. Ya, kami akan melakukan wawancara di salah satu madrasah ibtidaiyah yaitu MI Al Hidayah. Teman-teman, sekarang saya bersama Bapak Yasin di bagian bidang kurikulum di MI Al Hidayah Kota Tangerang Selatan. Betul ya Pak? Betul. Terima kasih sebelumnya Pak setelah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mewawancarai. Untuk terkait kurikulum Pak, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang konsep kurikulum merdeka atau kurikulum terbaru nih ya Pak dalam konteks pengajaran mata pelajaran Pancasila di sekolah. Jadi terkait konteks kurikulum mereka pada mata pelajaran pendidikan Pancasila itu lebih mengedepankan pembentukan karakter siswa, terutama untuk mewujudkan rasa cinta kepada tanah air, kemandirian dan lain sebagainya. Itu lebih menekankan ke karakter. Ya. Yang kedua, bagaimana nih Pak perbedaan dari perbedaan pendekatan kurikulum yang digunakan sebelumnya sama kurikulum merdeka? Jadi kalau dari kurikulum mereka itu pendekatannya lebih menekankan kebebasan guru dalam menggunakan metode pembelajaran di kelas. Perbedaannya itu saja sih yang saya rasakan selama ini dalam kurikulum merdeka. Berarti ada penambahan untuk guru gitu Pak? Iya, kebebasan. Ketiga, bagaimana sih Pak peran teknologi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan Pancasila ini? Jadi peran teknologi itu dalam kurikulum itu memberikan atau menekankan bahwa guru itu harus mencari informasi dari berbagai macam sumber, terutama dari media internet dan lain sebagainya. Itu jadi lebih menekankan ke pencarian sumber informasi dari luar, terutama internet. Jadi kalau untuk di dalam kelas ada penggunaan teknologi gitu Pak? Ya, penggunaan teknologi itu kita kalau di kelas seperti biasa menggunakan Infocus dan lain sebagainya gitu. Infocus, iya terutama Infocus dan penyampaian. Pak, selanjutnya pertanyaan terkait kendala nih. Ada nggak sih kendala ketika di dalam kelas atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru ketika di dalam kelas dalam pembelajaran pembelajaran Pancasila ini di dalam kelas? Ya. Jadi kendala-kendalanya itu dari sarana prasarana sih saya rasa ya. Apalagi buat di madrasah swasta itu sangat kurang atau minim sekali dari sarana prasarananya, terutama dari apalagi yang berkaitan dengan teknologi gitu. Baik dari sarananya maupun sumber daya manusianya atau dalam hal ini gurunya. Banyak sekali atau kurang sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dalam hal ini adalah pihak Kemenak untuk diadakan di guru-guru honorer terutama untuk penerapan implementasinya seperti itu. Tapi ada jadwal khusus nggak di Kemenak itu? Misalnya sebulan sekali ada pelatihan ataupun beberapa kali pertemuan untuk pelatihan itu? Kalau selama ini tidak ada, cuma hanya mandiri saja. Gitu. Jadi kalau buat guru-guru madrasah itu ada namanya Pintar, aplikasi Pintar itu hanya mandiri aja, pelatihan yang bersifat mandiri. Gitu. Tapi kalau misalnya di kelas nih, ada nggak upaya yang guru lakukan ketika menghadapi anak-anak ini? Dalam misalnya kesusahan dalam mengerjakan proyek-proyek yang dikasih oleh guru, kayak di PPN misalnya suruh membuat gambar Pancasila gitu. Ya, tadi kan upaya yang dilakukan guru itu ya guru memberikan bimbingan semaksimal mungkin dalam hal ini, atau terkadang murid yang sudah paham untuk memberikan pemahaman kepada atau penjelasan kepada siswa yang lain gitu. Jadi ada seperti itu. Tapi kalau misalnya ini nggak paham di kelas, bisa ya nanya-nanya di lewat WhatsApp? WhatsApp, nah ya seperti itu. Membantu ya? Ya. Membantu komunikasi antara wali kelas, wali murid, ya
ya dan anak-anak gitu ya. Betul ya. Kemudian bagaimana antusias siswa dalam menanggapi pembelajaran Pancasila? Nah, terkait dengan pelajaran Pancasila ini, antusias siswa saya rasa cukup bagus ya, dan cukup baik, terutama dalam hal ini ya kita dalam artian itu ada semacam unjuk apa, semacam unjuk ya semacam pameran lah gitu ya. Ya belajar dan pameran itu kita cukup antusias sekali, apalagi kalau sudah semacam praktek tari dan lain sebagainya. Nah itu sangat antusias sekali siswa dalam hal ini. Kita kan belum lama di kelas 6 itu, di sini apalagi kita ada pengenalan tari-tari daerah ya, untuk mengenal siswa tari-tari dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu antusiasnya sangat luar biasa. Karena tadi ya pembelajarannya bebas, aktif ya. Betul. Ya. Jadi bisa dilakukan di luar, bisa show dengan tarian-tarian ya Pak ya. Ya betul, seperti itu. Tarian daerah, kemudian gitu ya Pak. Kemudian selanjutnya apa sih Pak strategi khusus nih dalam pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka? Jadi kalau strategi khususnya sih sebenarnya tidak ada ya. Sama masih seperti kurikulum sebelumnya, cuman lebih menekankan kita itu kepada semacam pameran atau apa itu lebih menekankan seperti itu gitu, atau ibaratnya pentas lah gitu kita. Pentas. Jadi guru lebih aktif muridnya juga harus kritis gitu Pak ya. Betul. Selanjutnya dampak dari kurikulum Merdeka ini seperti apa nih Pak yang dirasakan? Jadi dampak dari kurikulum Merdeka itu lebih menekankan siswa itu lebih bisa berekspresi, dia model pembelajaran seperti apa, jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa, bisa melalui audiovisual, visual dan lain sebagainya gitu. Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya, kesempatannya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Halo, tadi boleh kenalin dulu gak namanya siapa? Boleh. Siapa namanya? Adam kelas berapa nih sekarang? 3. Kelas 3. Adam boleh ya nanya sedikit ya kakak ya. Adam di sekolah ada pelajaran PPKN nggak? Ada. Adam tahu Pancasila? Boleh disebutin nggak ada berapa? 1, ada 5. Ada 5, terus disebutin coba. 1 ketuhanan, 2 Indonesia yang ada dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal ya, berarti di sekolah diajarin ya Pancasila ya sama gurunya. Terus Adam di sekolah di kelas ikut ngurus kelas gak, ikut demokrasi gak dalam kelas tuh, kayak jadi ketua kelas atau wakil ketua kelas atau bendahara gitu? Oh enggak, berarti di sekolah cuma di kelas aja ya, nggak ikut apa-apa ya. Halo, boleh kenalan, namanya siapa Dek? Nama saya Adit. Oh, Adit. Adit kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Adit, kalau di sekolah gurunya ngasih tahu gak kayak apa hak Adit, kewajiban Adit sebagai siswa? Kewajibannya harus menuruti guru dan belajar dengan giat. Belajar dengan giat, terus sesama teman itu harus saling tolong menolong ya. Terus gurunya juga harus ngajarin gitu ya di kelas ya. Nah, terus kalau di sekolah tuh ada gak temen yang beda agama? Ada. Oh ada ya. Terus gimana teman-teman nanggepinnya sama yang beda agama tuh? Harus tolong menolong dan saling menghargai. Saling menghargai ya, nggak boleh dimusuhin ya, harus tetap sama-sama gitu ya. Terus yang ketiga nih, Adit kalau belajar di sekolah suka dibuat kelompok gak sama gurunya? Nggak suka. Terus apa aja tuh? Ngapain aja? Abis dibuat kelompok, dibagi kelompok, terus Bikin tugas kelompok. tugas kelompok kayak baca-baca dari buku, nyari-nyari materinya gitu ya. Terus seneng nggak belajar PPKN di sekolah?
Baik, itulah wawancara yang sudah kami lakukan bersama Pak Yasin di Madrasah Ibtidaiyah MI Al Hidayah. Jadi kesimpulannya, kurikulum merdeka memberikan kebebasan baik sekolah, guru, maupun siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan fasilitas dan kebutuhan siswa. Ya, kurikulum merdeka juga menuntut agar guru dan juga siswanya untuk lebih berpikir kritis, kolaborasi, kemudian kreatif dan juga inovatif. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.